Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo sobat Hutis yang ada dimanapun kalian berada. Apa kabarnya nih? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Dinda Merekasari di sini menemani kalian kembali di program kita podcast Bila Jumpa Sehat, bincang langsung Jumat pagi sehat. Nah, pasti semuanya sudah penasaran nih apa yang akan kita bahas pada episode kali ini. Ingat nggak beberapa waktu yang lalu itu admin Puskesmas Perumnas Lahat itu membagikan instastory yang isinya tanya jawab mengenai BPJS. Nah, hari ini akan dibahas semuanya dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Perlu diketahui bahwa BPJS merupakan badan penyelenggara jaminan sosial yang merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan dan juga memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan terutama untuk masyarakat di Indonesia. Nah, Puskesmas Perumnas ini termasuk dalam 35 puskesmas di Kabupaten Lahat yang memiliki kerjasama dengan BPJS. Nah, tentu di sini pasien kita yang berobat di Puskesmas Perumnas banyak yang masih bertanya-tanya mengenai apa itu BPJS, terus bagaimana sih sebenarnya cara kerja atau alurnya. Nah, hari ini akan kita bahas langsung dengan seorang narasumber, yaitu Ibu Tiati Laili yang merupakan penanggung jawab pelayanan JKN di Puskesmas Perumnas Lahat. Kita langsung saja tanpa berlama-lama. Ini dia seorang narasumber kita. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Memang terlihat sangat bersemangat sekali hari ini ya sepertinya. Bagaimana Bu? Langsung saja atau gimana Langsung nih? saja ya. Oke, langsung saja. Ini ada dari @Rina Julianti yang katanya nanyanya, apakah berobat ke puskesmas harus membawa kartu BPJS? Mungkin maksudnya itu bentuk fisik kartunya ya, Bu ya? Kalau ada kartu BPJS harus dibawa ya. Kalau memang tidak ada kartu BPJS bisa membawa KTP atau KK. Karena ada NIK dalam KTP dan KK itu untuk membantu kami mengecek apakah ada BPJS peserta tersebut. Kalaupun tidak mempunyai kalau tidak membawa ya, lupa ya Bu. Biasanya kan lupa pasien itu bawa. Lupa ya. Biasanya di dalam HP mereka itu ada di foto ada foto KTP atau foto KK atau foto yang berupa NIK lah ya. Kalau anak-anak ada KIA ya biasanya kan. Ya, itu bisa Bu bisa, ya. Berarti kalaupun memang tidak membawa bukti fisik dari kartu BPJS itu bisa juga kalau misalnya sudah ada foto itu bisa. Yang penting NIK ya. Iya NIK. Kalau apal juga nggak apa-apa. Oke. Iya. Jadi bisa melakukan pengecekan apakah aktif atau tidak ya. Selanjutnya pertanyaan dari @bliblie. Bu ya katanya, Bu gimana ya cara daftar BPJS? Ini sepertinya sama juga sama dari @saya_chandra95. Ini katanya Min gimana caranya kalau misalnya bikin akun di mobile JKN, terus juga gimana cara mengaplikasikannya? Kalau ingin buat dulu ya, buat BPJS, itu tergantung pesertanya ya. Kalau pesertanya memang mau yang mandiri, yang bayar tiap bulan, itu langsung saja ke kantor BPJS, bawa fotokopi KK biasanya. Kalau untuk mengurus yang gratis dari pemerintah, bisa langsung membawa fotokopi KK ke Dinas Kesehatan. Nanti di Dinas Kesehatan akan diberi surat pengantar untuk dibawa ke kantor BPJS. Nanti di kantor BPJS akan dilakukan pengaktifan kartu BPJS tersebut, pasien tersebut ya. Ini katakanlah sudah ada nih kartu BPJS-nya sudah terdaftar. Nah, ini dia nanya nih Bu, gimana kalau misalnya mau buat akun mobile JKN, kemudian gimana cara mengaplikasikannya? Dan mungkin bisa Ibu jelaskan juga fitur-fitur apa yang ada di JKN Mobile. Kalau sudah ada BPJS nih, mau download dulu ya aplikasi mobile JKN-nya. Kalau sudah download, kita daftar dulu di aplikasi mobile JKN itu. Biasanya di aplikasi mobile JKN itu dia akan meminta NIK, email dan nomor HP. Kalau sudah terdaftar bisa langsung masuk ke aplikasi mobile JKN. Di dalam aplikasi mobile JKN itu banyak menu ya dalam situ ya. Salah satunya itu ada antrian namanya. Jika peserta ingin berobat nih, rencana mau berobat, bisa langsung daftar dari rumah. Oh, aku daftar dulu nih dari rumah. Nanti kalau sudah sampai ke puskesmas, bisa memberitahu bagian informasi bahwa tadi saya sudah mendaftar nih lewat HP. Nanti pihak informasi memberitahu bagian pendaftaran. Nanti langsung memanggil pasien tersebut tanpa mengantri ya. Berarti JKN Mobile ini sangat membantu sekali ya, bisa mendaftar dari rumah, kemudian jadi tinggal datang aja pasiennya ya Bu ya. Di aplikasi mobile JKN ini ada yang namanya rehab atau cicilan bagi peserta yang menggunakan BPJS yang bayar ya tiap bulannya ya. Itu bisa melihat, oh tunggakan aku udah sekian. Oh, bisa dicek berarti. Bisa dicek ya, yang harus dibayar sekian. Itu mempermudah ya. Terus saya pernah dengar juga yang katanya bisa konsul langsung nih sama dokter. Iya, itu gimana itu?
kita buka dulu aplikasi Mobile JKN, kita masuk, bisa itu ada pilihan konsultasi dokter. Misalnya ini kan jam puskesmas kan jam 2 ya batas pelayanan kan, atau sorenya nih, aduh aku sakit-sakit nih badan, aku mau konsul dengan dokter. Tapi kan karena pasien itu kan biasanya nggak punya nomor WA pribadi dokter, jadi kan bisa lewat konsul pakai aplikasi Mobile JKN. Langsung aja WA, ini dokter, nama saya, umur saya keluhannya apa-apa itu Dan bisa itu langsung. dokternya pas respon Ya, juga itu ya. langsung masuk ke Mobile JKN khusus untuk dokter. Khusus untuk dokter, jadi hanya dokter yang bisa membaca keluhan pasien tersebut. Oke. Terus bagaimana mengenai kritik dan saran? Apakah bisa juga lewat aplikasi itu? Bisa, dia di dalam aplikasi Mobile JKN itu ada namanya kesannya, ada 6 poin ya kalau nggak salah itu pertanyaannya ya, bisa dipilih. Terus di bawahnya ada saran ya, bisa bagi-bagi peserta yang ingin memberikan saran yang membangun untuk puskesmas kami. Kita butuh bisa juga diisi itu ya Bu ya, kita Iya, juga. iya. Oke, jelas sekali ya Bu ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih dari PT Mio. Katanya, Kak mau tanya, kalau misalnya mau pindah paskes BPJS itu gimana ya? Ini juga sama seperti pertanyaan dari @jarwo_Aswindarta, katanya bagaimana cara pindah paskes, apakah harus datang langsung ke BPJS? Itu gimana Bu? Kalau datang langsung bisa ke kantor BPJS. Kalau repot ya ke kantor BPJS bisa menggunakan aplikasi Mobile JKN itu Balik tadi. lagi ke Mobile Iya, JKN, Mobile membantu JKN sekali lagi. berarti. Bisa dipilih, nanti ada perubahan data ya di situ ya, bisa dipilih kalau bapak mau pindah atau bapaknya saja atau sekeluarga itu bisa semua. Oh bisa dipilih yang mau pindah saja Yang itu mau bisa? pindah, bisa. Berarti nggak lagi langsung sekaka ya Bu ya? Dia juga Mbak ya, kalau ingin pindah, misalnya pindah hari ini tuh tanggal 12, dia nggak bisa langsung pindah hari ini. Oh, Dia harus menunggu dia berarti? menunggu terhitung per tanggal 1 bulan depan. Oke, berarti berlakunya Bulan bulan depan. depan. Seandainya Satu. nih, saya sudah merubah nih, terus bulan depan baru muncul pindahan tadi ya, Iya. paskesnya. Kalau kita mau merubah lagi, itu ada kadaluarsanya nggak? Atau bisa saat itu juga? Nggak bisa juga Mbak, Mbak kan misalnya sebelumnya puskes A, Iya. pindah ke puskes B, itu berlaku per tanggal 1 bulan depannya. Kalau Mbak rasa aku nggak cocok nih di puskes B, aku mau pindah puskes C, itu Mbak bisa pindah ke puskes C itu dalam jangka waktu 3 bulan. Jadi 3 bulan dulu di puskesmas Oke. B itu baru bisa ke puskesmas C. Oke, berarti kita harus menunggu dulu. Tapi Iya. kalau baru pertama kali pindah, boleh. Boleh, Hanya menunggu iya. 1 bulan, 1 bulan. untuk Per tanggal perpindahannya. 1 ya. Ya. Kalau mau pindah lagi, urus 3 bulan lagi ya. Iya, 3 bulan. Oke. Ini ada juga pertanyaan dari @03.00em__ katanya, Min kalau mau buat rujukan gimana ya? Mungkin masih banyak yang bingung nih, Iya. katanya susah buat rujukan. Iya. Padahal itu mudah ya Bu ya. Gimana coba Nggak coba? susah itu ya. Yang pertama yang pastinya itu pasiennya harus datang. Harus datang. Iya, kita kan dokternya mau pemeriksaan ya. Datang bawa kartu BPJS atau NIK KK atau di fotonya, pokoknya NIK lah ya, bisa untuk daftar. Kalau sudah daftar itu nanti akan dilayani oleh dokter. Kalau kata dokter ini bisa dirujuk atau memang ada indikasi memang harus dirujuk, itu akan kami rujuk. Oke. Tapi seandainya ada orang pasiennya itu yang benar-benar tidak bisa pergi nih ke puskes, itu gimana Bu? Tapi dia sudah mengantongi diagnosa sebelumnya, iya. itu gimana Bu? Kalau sesuai prosedur puskesmas kami akan melakukan kunjungan rumah. Oke. Iya. Untuk melihat kondisi pasien Iya, tadi. melihat kondisi pasien tadi, dokter juga datang itu pastinya. Itu untuk mendiagnosa pasien itu sakitnya apa, itu memastikan ya, Oke. biar kami tidak salah membuat diagnosa. Oke. Kan Berarti berbahaya kunjungan kan rumah salah berarti. diagnosa. Iya, betul betul. Oke, selanjutnya ada dari @sandiaryadi02, katanya nih Bu, apakah tindakan gigi harus ke rumah sakit di Muara Enim? Oh, Muara Enim, iya, iya. Kalau untuk di puskesmas, kami bisa melayani untuk anak-anak sebatas gigi susu. Kalau untuk yang dewasa, peserta dewasa, berhubung di puskesmas Perumnas belum ada dokter gigi, kami akan melakukan tindakan rujukan ke dokter gigi spesialis. Oke. Nah, di Rumah Sakit Umum Lahat ini belum ada dokter gigi spesialis. Oke. Jadi kami akan merujuk pasien tersebut ke
Rumah Sakit Umum Muara Enim. Oke. Di Rumah Sakit Rabain ya. Berarti itulah alasannya kenapa Iya. harus ke rumah sakit Muara Enim. Padahal kita ada rumah sakit umum, Iya. ternyata kita belum punya dokter gigi Gigi yang spesialis. Lanjut dari pertanyaan Serina Ayi, itu katanya Kak mau tanya kalau mau melahirkan tapi BPJS bukan di Vaskes Perumnas, apakah bisa dilayani? Bisa. Karena mau lahiran kan? Iya, Karena betul. itu sudah termasuk dalam urgent ya. Itu bisa dilayani di mana saja. Oke, berarti misalnya mau lahiran jam 1 malam tuh, Iya. walaupun paskes saya ini di puskesmas A, sedangkan rumah saya itu dekat puskesmas B, itu Iya. masih bisa dilayani Masih ya Bu bisa ya? dilayani. Oke. Di Mudah mana saja sekali. ya. Dan itu benar-benar gratis ya? Gratis. Misalnya nih, Mbak Dindanya lagi mudik nih ke Pagar Alam. Tiba-tiba mau lahiran. Itu bisa lahiran di Pagar Alam itu bisa Walaupun dilayani. BPJS-nya dilahat. Di Lahat, itu masih bisa dilayani. Oke. Tapi ingat dalam kata kutip, tanda kutip, Urgent. urgent ya, kondisi Iya. urgent. Oke. Next ya Bu ya dari @willb_, katanya apakah BPJS yang gratis itu bisa dipakai untuk operasi atau pengobatan tindak lanjut? Iya, tindak lanjut. Kalau untuk tindak lanjut tuh operasi lah ya, maksudnya ya. Kalau operasi bisa. Semuanya di cover itu. Kalau operasi bisa. Oke. Itu tergantung dari indikasi dari dokter ya. Kalau untuk operasi mata atau katarak itu bisa. Kalau untuk operasi plastik itu nggak bisa, itu tidak tercover oleh BPJS. Oke. Iya, ada jenisnya operasinya ya. Berarti kalau misalnya sebatas operasi yang masih bisa di luar lingkup dari operasi plastik seperti itu Iya. contohnya, itu masih bisa di Masih cover, bisa. kecuali operasi plastik itu contohnya ya, cantikan ya. Kecantikan itu. Oke, Sobat Healthies, itu tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah kalian kirimkan ke Instagram kami. Semoga puas ya, Ibu ya. Iya. Oke, terakhir ada nggak Bu pesan atau saran untuk Sobat Healthies dan juga teman-teman yang sedang menonton nih? Oke, sahabat Healthies, saya selaku penanggung jawab pelayanan JKN di Puskesmas Perumnas mengajak semuanya untuk segera mendownload aplikasi mobile JKN untuk mendapatkan banyak manfaat di dalamnya. Oke. Jadi menurut Ibu Uti tadi memberikan saran, ayo segera unduh deh JKN Mobile karena mudah banget ya, banyak juga manfaat yang kita dapatkan. Oke, terima kasih Bu Uti atas waktunya yang sudah diluangkan untuk kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Dinas Kominfo Lahat yang sudah memfasilitasi, dan juga terima kasih kepada Sobat Healthies yang selalu menonton dan juga berpartisipasi. Kami sangat menunggu feedback dari kalian, baik itu kritik, saran, ataupun ide topik apa yang akan dibahas di next podcast ya. Kemudian saya Dinda Merrekasari selaku moderator mohon pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata dan juga tingkah laku. Kami tunggu feedback kalian di sosmed kita di sini di bawah ini. Akhir kata, kami dari Puskesmas Perumnas pamit undur diri. Puskesmas Perumnas Melayani dengan ikhlas, bekerja adalah ibadah. Sampai jumpa di episode selanjutnya.